Tutorial kali ini akan kita lanjutkan tentang cara memelihara website. Setelah website yang kita kembangkan sudah jadi, sudah tampil dengan baik, tampil elegan, tampil profesional, maka menjadi kewajiban bagi kita sebagai pengelola website untuk senantiasa memelihara website. Memelihara yang dimaksud adalah bagaimana kita mempertahankan kontinuitas dalam menulis, dalam memberikan konten website. Kemudian bagaimana kita bisa senantiasa memastikan website kita ini masih bisa diakses oleh orang lain, sehingga apa yang kita buat ini kemudian tetap bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya sebagai media publikasi kita. Nah, bagaimana cara kita melakukan pemeliharaan terhadap website yang sudah kita miliki? Pastikan simak tutorial ini sampai selesai. Banyak pertanyaan tentang bagaimana cara kita memelihara website gitu ya. Ketika kita sudah memiliki website, umumnya orang kemudian merasa cukup karena websitenya sudah ada, websitenya sudah jadi begitu. Namun tidak banyak yang kemudian berpikir bagaimana kita senantiasa memelihara website, bagaimana website itu senantiasa aman, senantiasa bisa diakses oleh orang lain. Ini yang perlu kita pahami melalui materi ini. Nah, langkah yang pertama yang harus kita pahami bahwa untuk memelihara website kita harus senantiasa memastikan kita selalu update konten ya. Sekali lagi, website itu berisi kumpulan informasi, kumpulan halaman-halaman yang terhubung dalam satu web begitu. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa menyegarkan website ini dengan berita-berita terkini, info terbaru, dan update-update lainnya, sehingga website kita itu akan tampil dinamis. Demikian juga dengan slider kita perbarui ya, sehingga tampilannya tetap dinamis, info-info terkini, pengumuman dan lain sebagainya. Silakan selalu pastikan kita mengupdate konten website kita. Ini poin yang pertama ya. Sebaik apapun tampilan sebuah website, kalau kontennya tidak pernah diupdate maka akan ditinggalkan oleh para pengunjungnya. Ini kata kuncinya. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kita harus memastikan domain yang digunakan untuk website kita itu masih aktif. Tidak sedikit orang yang memiliki website kemudian terlena ya, lupa bahwa domain itu memiliki masa aktif ya, masa aktifnya tahunan. Oleh karena itu kita harus memastikan domain itu tetap aktif dengan cara kita memperpanjang domain yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya? Bisa diperhatikan langkah demi langkah berikut. Untuk memastikan domain kita masih aktif gitu ya, maka langkahnya yang pertama silahkan masuk ke website penyedia domain. Dalam hal ini dicontohkan kita memiliki domain di website domain.sangpengajar.com. Silahkan diakses websitenya dengan alamat seperti yang ditunjukkan pada layar ya, domain.sangpengajar.com. Jika sudah, silakan fokus ke pojok kanan atas. Di sini ada fitur atau menu untuk login ya, customer login, diklik saja begitu seperti ini. Nah, tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan seperti ini. Silakan fokus ke customer login yang tab sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Sebelah kanan ini untuk mendaftar, kalau sebelah kiri untuk login gitu ya. Silakan fokus di sebelah kiri, lalu masukkan email dan password kita yang kita gunakan untuk masuk ke dashboard domain. Jika sudah, silakan klik login. Tunggu beberapa saat sampai terbuka halaman dashboard domain seperti yang ditunjukkan pada layar. Untuk mengetahui domain kita bisa melalui kotak yang warna merah di sini, ada sekian aktif domain ya. Kebetulan ini hanya ada satu aktif domain. Kita juga bisa melalui menu yang di sebelah kiri, My Domains ya, My Domain. Nah, sama prinsipnya ya. Silakan diklik saja kotak warna merah yang ada di pojok kanan atas yang menunjukkan aktif domain. Kemudian rekan-rekan juga sebenarnya bisa ya melalui My Domain tadi, sama prinsipnya. Di sini akan ditunjukkan domain yang kita miliki. Sebagai contoh, di sini domainnya adalah smpmerdeka.my.id gitu ya, smpmerdeka.my.id. Itu kemudian di sebelah kanannya ditampilkan data expirednya kapan ya. Sebagai contoh, di sini expirednya disebutkan
tanggal 2 November 2023. Nah, pastikan selalu memantau masa aktif ini sampai tanggal berapa, dan ketika nanti sudah menjelang masa aktifnya berakhir, pastikan melakukan perpanjangan ya. Pastikan melakukan perpanjangan. Untuk melakukan perpanjangan nanti bisa mengikuti panduan yang ada di deskripsi video ini ya. Yang poin penting yang ada di sini adalah kita memastikan masa aktifnya masih berapa hari sampai tanggal berapa, begitu di sini disebutkan ya setelah kita klik domainnya tadi. Nah, di sini ada tombol untuk renew now, untuk memperpanjang sekarang gitu ya. Silakan nanti diperpanjang ketika waktunya sudah akan berakhir. Ini yang pertama ya. Pastikan masa aktif domainnya selalu terpantau, pastikan domainnya masih aktif. Langkah yang kedua setelah kita memastikan domain masih aktif adalah kita senantiasa memastikan hostingnya masih aktif ya, karena kebutuhan dasar website itu ada domain dan hosting. Kalau domainnya sudah kita pastikan aktif, maka yang kedua adalah pastikan hostingnya masih aktif. Bagaimana cara kita memastikan hostingnya masih aktif? Perhatikan langkah berikut. Untuk memastikan hosting masih aktif, tentu saja kita masuk ke hosting di mana kita melakukan order gitu ya, melakukan sewa hosting. Sebagai contoh di sini hosting.sangpengajar.com. Kalau tadi domain.sangpengajar.com, sekarang hostingnya ya hosting.sangpengajar.com, lalu klik enter. Nah, jika sudah sampai di sini, fokus ke menu yang ada di pojok kanan atas, akun login, diklik saja. Silakan masuk dengan password atau email dan password yang kita gunakan waktu mendaftar hosting saat itu. Jika sudah, klik masuk. Nah, jika sudah sampai di sini, silakan fokus ke satu layanan, hampir mirip waktu domain tadi ya. Diklik yang satu layanan ini. Nah, nanti di sini akan ditunjukkan produk layanan hosting yang kita miliki, hostingnya paketnya paket apa, domainnya domain apa, harganya berapa, dan tanggal tagihan berikutnya atau masa aktifnya sampai tanggal berapa gitu. Nah, silakan ini dipantau masa aktif hostingnya dan dipastikan bahwa hosting ini masih masih aktif ya, masih aktif. Jangan sampai terlambat untuk memperpanjang karena akan sangat eman-eman banget begitu ketika masa aktifnya ini terlampaui, sehingga semua file-file kita nantinya tidak bisa diakses lagi. Nah, oleh karena itu untuk memperpanjang nanti silakan komunikasi dengan penyedia hosting dengan cara melalui menu chat ya, menu chat yang ada di pojok kanan bawah. Nah, ini ya, ini digunakan saja. Misalkan saya memulai ya, selamat malam begitu. Kemudian misalkan kita bertanya bagaimana cara perpanjangan hosting, misalkan seperti itu ya. Dengan cara yang sama, kalau kita punya keluhan ya, kita nanti bisa menggunakan fitur chat ini ya. Silakan menggunakan fitur chat ini, kita nanti akan dipandu oleh customer service-nya ya dengan senang hati. Begitu, dan nantinya kita akan dibimbing melalui agen ataupun customer service yang seperti yang kita lihat di sini, agennya sedang mengetik pesan ya. Responnya sangat baik, sangat cepat begitu. Maka gunakan fitur ini ketika kita ada pertanyaan tentang hosting, kita ada kendala tentang hosting, tentang website kita gitu. Karena secara prinsip domain itu kalau sudah aktif nggak ada masalah, maka masalah itu biasanya muncul di hosting atau servernya. Jika ada kendala begitu, kita bisa komunikasi dengan menu chat yang tersedia saat ini ya. Di sini misalkan ditanya domainnya domain apa gitu ya, bisa kita jawab. Sudah kita copy domainnya, kita paste. Nah, nantinya kita akan mendapatkan tanggapan dari customer service gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan tips untuk memelihara website berikutnya. Kita anggap ini sudah selesai, nanti kita close. Nah, biasanya kalau kita ada kendala yang lebih, nanti biasanya akan diarahkan oleh customer service ini untuk open ticket ya, menu yang ada di sebelah atas ini. Kalau ada sesuatu yang tidak ditangani oleh agen yang tidak bisa, nanti akan diarahkan untuk open ticket ya. Jadi mengajukan pertanyaan melalui tiket namanya. Nah, nanti kita
bisa gunakan fasilitas ini misalkan ketika kita mengalami kendala di website atau kerusakan. Nah, nih seperti ini tanggapannya cukup cepat ya. Baik, kita akan lanjutkan pada tips berikutnya. Setelah kita memastikan hostingnya telah aktif, maka silakan senantiasa kita berkomunikasi dengan penyedia hosting ya, berkomunikasi dengan penyedia hosting. Untuk berkomunikasi dengan penyedia hosting seperti yang sudah ditunjukkan, kita bisa menggunakan fitur chat yang seperti tadi gitu ya. Dan kalau ada masalah yang lebih, kita gunakan untuk open ticket. Nah, kita akan mencoba melihat seperti apa open ticket yang dimaksud. Nah, ini tanggapan tadi ditanggapi dengan sangat baik gitu ya. Ketika nanti ada sesuatu yang belum bisa ditangani oleh customer service, nanti biasanya diarahkan untuk open ticket. Menunya ada di sebelah atas ini, tinggal kita klik open ticket. Nah, nanti kita tinggal milih kita mau open ticket ke siapa, ke customer care. Ini keluhan tentang layanan, nah, nanti lewat customer care begitu. Ini kita tutup kembali. Tapi kalau kendala tentang teknik ya, tentang kerusakan websitenya nggak bisa diakses dan lain sebagainya, silakan melalui technical support yang ada di sini. Nah, kalau ingin konfirmasi pembayaran, ingin perpanjangan, ini nanti ke bagian keuangan ini dan lain sebagainya ya. Biasanya yang sering dipakai yang technical support ini kaitannya dengan kendala terkait akses website yang tidak bisa, kendala terkait hosting dan lain sebagainya. Nanti ke technical support tinggal diklik saja begitu. Kemudian silakan diisi judulnya, kita mau mengajukan keluhan tentang apa, misalkan website tidak bisa diakses misalkan. Kemudian di bagian bawahnya ini ada layanan yang berhubungan, silakan dipilih paket hosting kita ya, layanan yang berhubungan. Kemudian mendesaknya seperti apa masalah ini, terlalu mendesak berarti tinggi, kalau kurang mendesak menengah, kalau tidak mendesak sama sekali pilih yang rendah. Prioritas untuk ditangani seperti apa, kalau memang mendesak pilih yang tinggi. Kemudian tuliskan keluhannya di sini ya, tulis keluhan di sini. Silakan ditulis ya nanti keluhannya apa, bukan seperti ini ya. Tuliskan keluhannya di sini. Kalau kemudian keluhan ini bisa dibantu dengan screenshot, maka silakan siapkan screenshot dan unggah melalui menu lampiran yang ada di bawah ini begitu. Dipilih lampirannya, screenshot kendalanya kayak apa, kalau websitenya nggak bisa diakses kayak apa screenshotnya. Jika sudah, terakhir silakan klik kirim ya, silakan dikirim seperti ini. Itu cara mengajukan open ticket. Nanti tiket-tiket yang kita ajukan akan muncul di sebelah kiri atas ya, sebelah kiri atas seperti ini ya, ini sebelah kiri atas gitu ya. Sebagai contoh di sini bisa kita lihat riwayat chatting begini. Nah, ini riwayat chattingnya, kita mengajukan saya mengalami kendala pada ini begitu ya, dan seterusnya langsung ditanggapi ya dengan cepat ya, langsung ditanggapi dengan cepat. Ini jam 4.08 mengajukan, nah, kemudian di sini jam 5 tepat sudah ditanggapi ya, sangat cepat responnya dan akhirnya terselesaikan gitu ya. Silakan kemudian gunakan fitur ini untuk menyelesaikan semua kendala untuk website kita. Demikian tips untuk memelihara website, semoga bermanfaat.